Tunggu dulu ya, jangan dulu komen. Tidak sabar. Jangan dulu komen. Oke, kita buka dulu ya, karena waktunya cuma sebentar. Aduh, cuma berapa? 12 menit. 22 menit nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sebelum mulai silakan say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang pernah Pandi sampaikan pekan lalu, kita akan beranjak ke materi baru ya, bab baru di pelajaran TIK ini, yaitu tentang program desain grafis dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW 11 ya. Nah, buat yang belum punya CorelDRAW atau yang sudah punya tapi versinya beda, nggak masalah ya. Kalau yang sudah punya tapi versinya beda, bukan pakai Corel 11, nggak masalah. Karena fitur ataupun toolnya sama saja, hanya beda bentuk ya. Kemudian buat yang belum bisa download atau gini, kalian cek dulu di komputer kalian masing-masing itu ada Corelnya nggak. Kalau misalnya di start menu kita pijit lalu kita ketikkan Corel, misalkan seperti ini ya. Nah, nggak ada filenya, nggak ada aplikasinya, berarti kalian di komputernya belum ada. Nah, wajib untuk mendownload di mana filenya, ada kan di Google Classroom ya. Tapi Pak, kalau misalnya aku adanya CorelDRAW X2. Iya, nggak, dengerin dulu. Kalau misalnya kalian sudah ada di sini, udah ada muncul Corel X4, Corel X3 atau X19, X9 misalnya, nggak masalah ya, pakai saja yang ada. Berarti proses download sama proses install udah nggak usah gitu ya. Tapi kalau di sini tidak ada sama sekali kayak punya Pak Andi seperti ini, berarti wajib untuk download dan install. Oke, cara installnya seperti ini. Tuh, dibahas sebentar saja karena kita kejar materi nih. Oke, kemudian kita ke ini udah proses download nih. Ya, ini 6 Madinah tadi, 6 sofa sekarang ya. 6 sofa, silakan lihat di screen-nya ada Corel, kemudian kalian cari ke lihat materi. Nah, di sini disampaikan. Jadi si aplikasi Corel ini harus dibuka menggunakan WinRAR ya. Sama itu juga harus ke tombol Windows dulu, ketikin WinRAR. Nah, kalau sudah ada aplikasinya berarti proses yang ini nggak usah dipakai. Jadi nggak usah download ini ya. Tapi ketika diketikkan WinRAR nggak ada, berarti harus ke proses ini. Nah, jika sudah punya WinRAR-nya, tinggal kalian klik bagian yang link 2 aja ya. Yang link 2. Kalau yang sudah punya WinRAR ataupun yang belum, boleh dicoba untuk pergi ke link 2. Diklik seperti ini ya, linknya. Kemudian pijit tombol download di atas ini. Ya, di atas ini ya. Pijit tombol download ya. Download. Nah, nanti ada tulisan seperti ini. Download anyway saja pilihnya ya, karena filenya besar. Jadi pastikan kalian tidak menggunakan kuota operator telekomunikasi ya, pakainya WiFi kalau bisa. Soalnya ini besar banget, kuota kalian pasti langsung habis. Pilih download anyway. Nanti setelah download anyway, nah langsung muncul ke sini kan. Nah, Pandi asumsikan Pandi udah download ya. Lalu nanti kalian lihat di filenya, pilih ini ya, pilih ini show folder. Nanti ketika dibuka show foldernya, munculnya akan seperti ini. Mana dia? Bukan, maaf. Corel. Mana dia? Oke, perhatikan. Nih, nanti munculnya itu akan seperti ini. Filenya. Ada tanda panahnya. Ya, ada tanda panah ke atas. Filenya itu akan seperti ini. Kalian ekstrak saja dengan cara double klik saja. Double klik. Nah, nanti akan diminta mau disimpan di mana nih software Corelnya. Nah, kalian simpanlah. Misalkan Pak Andi simpan di desktop ya. Misalkan ya di desktop. Kita pilih. Misalkan di My Dokumen deh. Ada nggak My Dokumen sini ya? Nih, di dokumen ya.
Lalu pilih make new folder, tulis Corel Draw 11, lalu oke. Tuh, jadi dia diamnya di new folder tadi. Ya, lalu diekstrak, proses ekstrak ya sampai selesai dulu. Jadi dia diekstrak otomatis. Kalau pakai link 1 itu ekstraknya kita harus manual. Oke, tunggu ya sebentar. Ini untuk yang download, proses download dan install. Ini baru download aja, memindahkan filenya ke dalam komputer kita, belum proses install. Oke, kemudian ada di dokumen tadi, lalu mana dia? Ini di view-nya di by detail deh, get modify. Ada Corel nih ya, ini bukan ya? Oh ini Corel Draw 11 ada ya, jadi foldernya berubah menjadi kuning setelah diekstrak tadi. Double klik, oh tapi empty. Tadi masuknya ke new folder ya kalau nggak salah. Nah, ini ya new folder Corel Draw. Oke, udah kita punya file sebanyak ini. Jadi kalau tadi Pandi lihat di grup itu kalian masih di posisinya itu di apa namanya itu? Nih, posisinya masih di WinRAR. Nah, posisinya masih di sini. Install di sini tuh nggak bisa. Ya, install di sini tuh nggak bisa. Bukan gitu ya, bukan yang itu ya. Nih, yang ini ya. Lihat. Nih, posisi kalian itu masih di sini. Nah, ya kan? Banyak data, lalu kalian eksekusinya di sini di setup, nggak bisa. Jadi harus diekstrak dulu. Ekstrak tuh misalkan kemana, simpan di mana foldernya sampai sudah menjadi folder kuning seperti ini. Tadi di dokumen ya. Sampai sudah menjadi kuning seperti ini. Nah, kuning seperti ini, lalu di dalamnya ada filenya banyak. Lalu yang kalian harus lakukan adalah buka dulu serial numbernya, kemudian di copy CTRL-C. Kita udah simpan memorinya CTRL-C, perintah copy, lalu setup. Nah, ada tampilan seperti ini, pilih yes. Ya, tadi yang ada di grup tuh Siva yes or no. Kalian pilih yes aja security-nya. Yes, kemudian proses instalasi kayak gini. Nah, tinggal di next, accept. Nah, di sini diisikan serial number yang hasil copy tadi. CTRL-V atau paste. Lalu next. Jadi nggak usah beli ya, kalian crack aja pakai itu. Lalu yes, next, tinggal next saja. Nanti di akhir ada permintaan diregistrasi nggak nih softwarenya, programnya. Nggak usah. Jadi pilih never registration. Begitu. Oke, Pak Andi kan belum punya nih Corelnya. Buat contohkan kalian cara menginstal. Oke, sampai prosesnya selesai. Oke, ini videonya pertemuan PJJ kita Pandi record ya. Jadi jika kalian ada yang nggak masuk atau kalian ada yang nggak paham, kalian bisa play ulang. Nanti ada di GCR kalian ya filenya. Kalian boleh. Bakal diupload kan Ya, di GCR. Diupload di GCR. Kalian boleh cek nanti jika belum paham boleh ditayangkan ulang, boleh di play ulang. Nih, ini ya, tunggu dulu. What you like to register your product? Nggak usah ya, never register. Lalu oke. Nah, nanti minta restart. Tapi berhubung kalau Pandi restart nanti kalian off semua, jadi Pandi pilih no, I will restart my computer later. Gitu. Nah, berarti sudah terinstall. Tinggal kita cek sekarang pakai start menu, lalu Corel. Ada? Ya, lalu kita klik saja. Dan muncullah aplikasinya. Gitu. Mudah kan? Oke, apa Salman? Mas, tadi yang udah akses terus install itu aku error. Errornya kamu ngerjainnya apa? Instalasinya di WinRAR-nya atau sudah di folder kuning? Gak di folder kuning. Masa sih? Aku langsung ke setup. Udah diekstrak langsung terus ke setup. Terus berarti kamu cek di start menu ada Corel nggak sebelumnya?
sistemnya. Kalau dalam satu komputer itu nggak boleh ada Corel 2. Jika sudah ada Corel, berarti udah kalian nggak usah install lagi Corel. Gak bisa double aplikasi. Iya, nggak bisa double ya, meskipun beda versi. Tetap nggak bisa double. Nanti Bisa, aku bisa. apa Hana? Aku udah Aku ada punya satu 2 Corel. Yang bisa? Corel yang dibuat Ya. sama ini sama yang 2020. Oh, berarti itu tergantung daripada perangkat ya. Perangkatnya sama operation sistemnya dia mendukung atau tidak. Jadi tergantung itu. Punya Pandi nggak bisa. Ini cuman bisa salah satu Corelnya. Gitu. Bapak, Ya. Bapak, Oke. Yo. Apa? kan tadi ada tulisan restart atau enggak? Kalau kita Pilih malah no. bikin kayak gini restart. Pilih no. Oh, Tadi udah sebutin. Terus restartnya kapan? Restartnya nanti setelah kita PJJ. Restart langsung di itu lagi ya. Di running. Kan tadi kan Oke. Nanti lihat lagi PJJ-nya, lihat lagi video recordingnya, oke? Kita langsung ke tadi materi. kan ada serial number-nya kan sudah ada kan? Kalau username-nya Nggak usah, udah seadanya aja. Kalau kamu isikan cuman serial number doang, ya. Username-nya biasanya sudah terpampang berdasarkan atas nama si komputer kamu. username-nya nggak pakai diisi atau Nggak usah diisi, ya. Oke, kita lanjut. Silakan langsung ke materi ya. Yuk, waktu kita cuma 10 menit nih untuk materinya biar nggak ketinggalan. Lihat halaman 2. Oke, yang belum bisa nanti boleh japri Pandi atau boleh video call sama Pandi ya. Yang belum bisa, tapi setelah mengecek setelah menonton video recording kita. Halaman 2 ada pengertian program. Program CorelDRAW adalah salah satu program desain grafis yang berbasis Windows yang berfungsi untuk berbasis Windows ya. Selain Windows mau Linux atau Macintosh ya. Mac Apple itu nggak bisa. Berbasis Windows yang berfungsi untuk membuat objek secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Di samping itu program ini juga mampu memanipulasi. Tahu memanipulasi? Ya, memanipulasi atau mengedit beberapa gambar sehingga terlihat menarik. Misalnya gambarnya Salman, fotonya Salman diedit, mukanya jadi muka rajik misalnya. Bisa ya pakai ini ya, pakai program Corel. Oke, tampilan awalnya Corel 11 itu seperti ini ya. Ada New Graphic, Open Last Edit, Open Graphic. New Graphic ini untuk membuat file atau pekerjaan yang baru. Kemudian Open Last Edit adalah membuka kembali yang terakhir sekali kita kerjakan. Ya, terakhir kita membuka Corel itu mengerjakan apa. Nah, dia langsung mengarah ke situ. Kalau Open Graphic berarti mengambil atau membuka kembali file kita yang sudah tersimpan, baik itu kemarin, lusa atau lusa nggak bisa ya. Kemarin, seminggu yang lalu. Nah, bisa ya, yang penting yang sudah disimpan di komputernya, di save. Oke, itu saja ya. Jadi 3 ini saja, yang lainnya
ya sama dengan kebanyakan software atau aplikasi rata-rata memiliki menu bar. Kemudian ada icon bar. Ini icon cepat ya, lambang cepat untuk mengambil suatu perintah untuk mengedit. Kemudian ada ukuran kertas. Ini untuk bagian page ya, bagian halaman. Tool untuk mengatur bagian halaman. Kemudian bagian kiri ini ada toolbar. Berarti ini adalah alat-alat untuk kita menggambar. Ya. Kemudian sebelah kanan ini ada warna-warna. Itu adalah tool color. Ya, jika kita ingin memberikan warna-warna yang kita inginkan ke dalam sebuah gambarnya. Bapak, Yuk, kenapa Revan? kata Razik izin tutup kamera Pak, soalnya kameranya error. Oke, Pandi tadi sudah jawab sih sebenarnya. Ya, udah jawab di Pandi ngomong. Oke, nggak apa-apa Rajik gitu. Ya, Rajik. Ya. Oke, thank you Revan. Kemudian Pandi cepat aja ini ya, soalnya 6 menit lagi nih. Bu Rati nanti nggak kebagian. Oke, kemudian ini ada pick tool, ada shape tool, zoom tool. Pick tool itu untuk kita pas setelah menggambar, kita mau pindahin, kita mau besarin, kecilin, itu pakai pick tool. Kemudian shape tool ini untuk mengedit lengkungan suatu garis ya. Jika misalnya tadinya kotak, terus kita pengen lengkungin, nah pakai itu. Lalu ada zoom tool, ini untuk membesarkan dan mengecilkan gambar kita, tampilan view-nya ya. Kemudian ada freehand, ini untuk menggambar bebas ya, terserah mau menggambar apa, berarti pakai ini. Terus ada kotak tool, rectangle ya, kotak tool. Lalu ada lingkaran atau ellipse. Nah, kalau di Corel itu ya, jika ingin membuat lingkaran yang presisi itu gunakan tombol CTRL ya, bukan Shift. Kalau di Word sama Office itu pakainya Shift kan ya. Kalau di sini pakai Shift tetap aja tuh menyong-menyong. Yeay, Rajik ada mukanya sekarang. Oke, kemudian gambar ini gambar segi 5. Ya, segi 5 dan seterusnya. Kalau yang lain itu nanti kita sambil jalan sambil jelasin ya. Nah, di Corel ketika kalian sudah selesai menggambar, pastikan harus mengklik pick tool. Ini ya, mengklik pick tool. Kenapa? Biar gambar yang sudah kita gambar ini tidak tertimpa dengan gambar gambar yang sebelumnya. Misalkan seperti ini. Kita ingin pindahkan, malah klik, malah jadi bikin gambar baru ya. Jadi pastikan setelah menggambar itu pilih pick tool. Gitu ya. Kemudian bagian kanannya ini adalah color tool. Color tool itu untuk mewarnai. Kalau di Office itu biasanya pakai cat tumpah ya. Tapi kalau di sini kita langsung saja pilih warnanya. Untuk bagian dalam, mewarnai bagian dalam atau fill color itu gunakan klik kiri ya, klik kiri di mouse lalu pilih warna. Gitu. Dan jika ingin mewarnai garis itu harus pakai klik kanan lalu pilih warna. Nih, Pandi pilih warna kuning untuk garisnya. Oke, kita bisa lihat ini garisnya sudah warna kuning. Tuh, warna kuning ya. Jadi ingat ya, untuk mewarnai bagian dalam itu gunakan klik kiri pilih warna. Untuk mewarnai garis, klik kanan pilih warna. Oke, seperti itu ya. Ngantuk ya Sarah. Oke, kemudian jika kalau di Corel itu ya nggak sama dengan Office. Kalau Office itu kita scroll, misalnya kita scroll ke bawah itu dia naik turun ya kan? Ya, si gambarnya pekerjaan kita naik turun. Kita lihat ke bawah berarti pakai scroll ke bawah. Kalau lihat ke atas, scroll ke atas gitu. Tapi kalau di Corel itu kalau pakai scroll dia malah zoom in. Tuh, malah zoom in. Kalau scroll ke bawah malah zoom out. Gitu ya. Jadi untuk di Corel itu untuk ke kanan ke kiri itu pakai panah sini ya. Nih, panah sini ya. Panah di sini. Lalu untuk ke atas, panah ke atas, ke bawah gitu ya. Untuk zoom out berarti pakai scroll. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa paham ya? Baik. Kita langsung ke materi nomor halaman 3. Silakan lihat halaman 3. Oke, ukuran kertas kita bikin A4
lalu bikin ukuran, satuan ukuran adalah sentimeter ya, yang kebanyakan kita pakai saja. Oke, yang pertama kita buat rectangle ya kan, di bukunya itu halaman 3 buat rectangle. Kita akan membuat bangun ruang apa itu di bukunya? Lihat, tabung ya, mudah saja, kita langsung. Bapak tadi cara keempatnya gimana Pak tadi? 4 ada di bagian atas ukuran kertas. Nah, posisinya di pick tool ya, posisi pick tool, lalu klik ini ya, klik lembar kerja. Jadi bukan klik gambar ya, klik lembar kerjanya. Tuh, ada A4 Oke. ya. Lalu ukurannya unit sentimeter ya. Sentimeter. Defaultnya itu milimeter. Oke, kemudian kita zoom in sedikit. Nah, lalu kita buat elips di sini. Elips. Oke, seperti ini. Lalu kita arahkan, kita simpan, dirapikan. Misalnya ujung ketemu ujung, kita besarkan jika nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Kan tuh ke kiri ke kanannya harus pakai itu ya. Kalau pakai scroll nggak bisa. Oke, zoom out. Itu panahnya itu bisa pakai arrow di keyboard, Pak? Apa harus klik Bisa. dari situ? Misalnya mau ke kiri ke kanan bisa pakai arrow. Maksudnya panah ini. Ini misalnya mau digerakin ke kanan ke kiri. Mana? Bukan panah yang buat kanan kiri yang di bawah itu. Oh, nggak bisa. Oh, ini nggak bisa. Harus pakai mouse. Ya, pakai mouse ke Oke. kanan ke kiri gitu. Oke, kemudian kita udah dapat satu, kita copy saja CTRL-C, lalu klik sembarang tempat CTRL-V, lalu geser menggunakan CTRL ya, biar dia tidak gerak. Nah, gitu ya. Oke, sudah dapat bentuk tabung. Lalu kita akan hilangkan bagian bagian garis dan yang melengkung di dalam sini. Ya kan logikanya kalau ini sebuah kaleng, ya sebuah kaleng. Bagian dalamnya ini nggak akan kelihatan ya. Yang hanya kelihatan itu bagian luar sini. Oke, caranya kita klik dulu lingkaran bawah. Lalu sambil tekan tombol shift, ya kan di bukunya gitu ya dimintanya. Sambil tekan tombol shift, lalu klik kotaknya. Nah, jadi ada 2 objek yang kita select, bukan 3 ya. Jadi yang lingkaran atas ini nggak usah diselect dulu. Jadi hanya 2 yang diselect. Lalu di bagian atas ada muncul menu baru, ya, toolbar baru yaitu toolbar well, trim, intersect dan seterusnya. Kita diminta pilih apa di bukunya? Diminta pilih well, betul. Ya, sama. Well. Tuh, jadi gitu. Ya. Jadi hanya bagian luarnya saja yang terlihat. Bagian dalam ini ada di dalam jadi nggak kelihatan. Nah, kemudian untuk objek yang atas icon weld itu ada di mana, Pak? ada ketika kamu sudah select lebih dari 2 objek. Gini. Lihat, Iya, aku udah select. Selectnya pakai shift. pakai shift, klik Pak Andi, dulu Bu satu Ratinya objek. udah ada. Ya, nah, klik dulu satu objek ya, yang bagian bawah. Lalu pijit tombol shift, lalu objek kedua yaitu kotak. Ya, kemudian lepas shift-nya, lalu ada tuh menu well sini. Ya, begitu ya. Kemudian untuk objek terakhir, klik yang lingkaran yang objek kotak ini, lalu shift lagi, lalu lingkaran atas, kemudian diapain? Lihat bukunya nak. Icon trim. Trim, sebelahnya well itu ada trim. Ini ya. Salah. Oh, berarti yang diselect itu harusnya lingkaran dulu, lingkaran baru ke kotak. Ya, baru ke kotak. Lingkaran dulu baru kotak, baru di trim. Tuh. Lalu di group. Select karena ini masih terpisah. Ya, masih terpisah. Jadi kita group. Sama sistem grupnya, diselect semuanya, lalu klik kanan, pilih grup. Sudah. Oke. Kelas 6 sofa sampai sini dulu ya. Karena waktunya udah habis. Harusnya kita bikin bunga juga di sini nanti. Oke, nanti saja. Setelah itu kalian simpan dengan nama ini ya, simpan namanya. Tulis
atas namanya kenapa ini error? Wah, kesini dulu nih. Oke, sebentar Bu Ratih ya. Aduh, ya. Di dokumen ya. Dokumen. Gimana tadi Pak save-nya? Save-nya ada di atas. Nah, nih di sini di save. Kamu biasanya gambarnya gini kalau nggak ada file. Nih gambarnya kayak disket ya. Oke. Oke, ada ya. Save. Kemudian simpan di dokumen namanya latihan 1 Corel nama 6 sofa begitu ya. 6 sofa lalu pilih tombol save. Oke. Udah, gitu dulu. Ada yang tanyakan? Kita sampai sini dulu ya. Ada yang tanyakan? Jika tidak ada, oke. Jika tidak ada, berarti nanti kalian boleh simak. Aduh, ini ada ininya nanti ke record. Nanti boleh simak di Google Classroom ya. Di sana ada videonya, video pertemuan kita untuk diulangi jika ingin mengulangi ya. Belum paham. Oke. Bapak, Yuk, apa? yang Farouk, ini nggak usah dikirim ke Google Classroom. nggak usah di save aja dulu Oh, kan iya, belum iya. selesai ya. Oh, iya. Belum selesai, belum ngasih warna, belum ngasih bunga. Belum dikasih bunga, masih potnya doang. Polos nih, harusnya itu kalian tuh seperti ini nih. Ya, kita lihat dulu nih yang punyanya Madinah ya. Harusnya Kok bisa kayak gitu? Wow. ya, kita udah dapat bunganya, udah ada tangkainya, udah bisa dimasukin ke situ. Harusnya sampai situ ya, karena waktunya udah habis. Jadi ya nanti kita lanjutkan, kita maratonkan lagi pekan depan ya. Oke, Wak, karena mata pelajaran TIK ketemunya cuma 2 kali lagi, pekan depannya lagi. Setelah itu kita PAS. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Baik, terima kasih. Silakan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Pak Andi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.